Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Ya, di sini namanya saja persamaan berarti nanti pasti ada tanda sama dengan, ya kan? Nah, yang disama dengan kan apa? Yaitu bentuk eksponen, yaitu bentuk perpangkatan. Nah, di sini kita lihat yang pertama, ya ini ada teoremanya. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n, perlu dilihat bahwa di sini A-nya sama ya, bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama A, maka perpangkatannya juga sama. Jadi di sini fx-nya sama dengan n. Itu dimana A-nya lebih dari 0 ya. A-nya bilangan positif, lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka di sini pangkatnya pun bernilai sama yaitu fx sama dengan n. Kemudian yang kedua, di sini A pangkat fx sama dengan 1. Nah, di sini jika A-nya bilangan positif dan A-nya tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Kenapa 0 loh, Bu? Di situ kan pangkatnya itu kan 1 nggak pangkat berapapun, tapi kenapa kok muncul 0? Nah, perhatikan bahwa dimana kita ingat bahwa berapapun pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bisa kita tulis di sini. Kita bisa tulis bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini kenapa, Bu, itu kok kenapa milih A? Boleh nggak sih B? Nah, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita lihat di sini kan bilangan pokoknya kan A. Jadi kita samakan, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sebenarnya yang dipangkatkan berapapun pangkat 0 pasti hasilnya 1. 1 juta pangkat 0 ya 1. 2 pangkat 0 ya 1. 3 pangkat 0 ya 1 gitu ya. Kemudian ini jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Kemudian yang ketiga di sini adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini perhatikan A-nya sama, A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Kemudian yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini bilangan absisnya berbeda, ya kan? Tetapi pangkatnya sama, ya. Pangkat bilangan pokoknya beda, yang satu A, yang satu B, tapi pangkatnya sama yaitu fx, maka nilai fx sama dengan 0 ya. Kemudian di sini persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu di sini bentuknya persamaan ya, persamaan dalam variabel x. Kemudian pangkatnya, maka di sini ada beberapa kemungkinan ya, bisa jika hx sama dengan 0, asalkan fx dan gx keduanya positif, maka fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Bisa juga hx sama dengan 1. Bisa juga hx sama dengan negatif 1, asalkan fx dan gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Bisa juga fx sama dengan gx, asalkan hx tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 1. Kalau ini jarang ditemui ya. Yang paling sering ditemui nomor 1 sampai 4 ini. Tapi tidak apa-apa, kita belajar ya. Kemudian yang keenam ini adalah x pangkat fx, ini bukan 0 ya, tapi kurung tutup. Fx sama dengan 1. Berarti ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama fx-nya adalah 0. Fx-nya bernilai 0. Kenapa? Karena hx pangkat 0 adalah 1. Bisa juga hx sama dengan 1. Ya, karena 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Bisa juga hx sama dengan 1 dan fx-nya plus minus p per q. Ya, dengan p dan q bilangan asli tidak dapat saling membagi atau tidak mempunyai faktor persekutuan. Dan p-nya adalah bilangan genap. Gitu. Kemudian persamaan eksponen berbentuk fx sama dengan p pangkat gx ya, dimana a-nya lebih dari 0, a-nya tidak sama dengan 1, begitu juga b-nya, maka fx log
logaritma A sama dengan GX logaritma B. Nah, ini ada kaitannya dengan logaritma ya. Nah, ini logaritma belum kita pelajari karena kita pelajari nanti di pertemuan depan. Nah, ini nomor 7, 8, 9 ini masih berkaitan dengan eksponen, tapi ini dia yang lebih mendalam ya. Biasanya nanti di mahasiswa yang jurusan pendidikan matematika biasanya mempelajari ini ya, tapi untuk kita ini untuk matematika yang umum ya, biasanya kita bisa menggunakan nomor 1 sampai nomor 4 ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya.